Bagaimana caranya untuk bisa melepaskan diri dari roh agamawi? Salah satu hal yang perlu saudara kenali adalah saat contohnya roh perzinahan itu menjatuhkan, maka akan membuat kita jadi merasa bersalah. Tapi saat roh agamawi itu menguasai, maka justru akan membuat kita merasa benar. Itu jahatnya roh agamawi. Saya ulang ya. Kalau roh perzinahan akhirnya kita jatuh, selingkuh contohnya gitu, berzina. Dan aneh kalau saudara mau jujur, waktu saudara melakukannya itu ada perasaan bersalah. Aduh salah. Sedegil-degilnya kita tahu itu salah. Tapi yang jahat dari roh agamawi, saat dia menguasai seseorang, justru akan membuat orang itu merasa benar. Makanya kalau saudara ketemu sama orang yang dikuasai roh agamawi, itu susah dengar nasihat. Susah dengar teguran. Karena merasa benar padahal hidupnya tidak sebenar apa yang dia kira. Nah itu sebabnya ketika saya renungkan hal ini, maka apa sih solusi kita bebas dari roh agamawi? Banyak gereja bilang gini, Pak kayaknya butuh pelayanan pelepasan. Maafkan saya, dalam kasus roh agamawi itu tidak bisa selesai dengan pelepasan. Karena solusinya adalah pertobatan. Pertobatan yang apa? Pertobatan yang dipicu oleh kesadaran bahwa hati kita udah bergeser dari Tuhan. Maafkan saya mesti bilang gini, posisi tubuhmu belum bergeser sepertinya. KTP-mu, agama di KTP-mu mungkin belum berubah. Tapi itu tidak menjamin bahwa hatimu masih melekat dengan Tuhan. Roh agamawi membuat engkau masih terlihat baik-baik saja di luar. Tapi sebetulnya hati kita udah jauh banget dengan Tuhan. Tapi roh agamawi selalu menghibur kita bilang, enggak kamu masih baik-baik. Buktinya hari Minggu kamu masih kebaktian. Buktinya kamu masih pelayanan kan. Tapi roh agamawi ternyata telah ada di dalam hidup kita dan merusak hidup kita. Selanjutnya yang saya kenali adalah ini. Coba saudara lihat ini. Berbagai jenis dari roh jahat membuat kita jatuh di luar dan terlihat oleh orang. Setuju saudara? Berbagai jenis roh jahat membuat kita, apa saudara? Jatuh di luar dan terlihat orang kejatuhan kita. Terus orang bilang, wah ini orang ini jatuh nih. Dia jatuh nih. Tetapi roh agamawi bahayanya apa saudara? Menjatuhkan kita di mana saudara? Di dalam sehingga tidak terlihat orang. Ada satu jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu sangat-sangat luar biasa. Tapi tanpa sadar ternyata mereka sudah kemasukan roh agamawi. Jemaat apakah itu? Efesus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 2-5 firman Tuhan berkata seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun apa saudara? Ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Tajam sekali untuk bisa mengenali. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Tapi lihat baik-baik. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Coba saudara lihat. Bukankah ada banyak gereja pengen punya kualitas seperti ini? Tapi semua kualitas ini tidak menjamin bahwa kita tidak kena sama roh agamawi. Alkitab katakan apa saudara? Namun demikian, apa saudara? Kelihatan dari penilaian orang, ini gereja baik-baik. Ini gereja luar biasa. Tapi di mata Tuhan bilang, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu, apa saudara? Yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Terus apa saudara? Roh agamawi itu bukan doa pelepasan. Tapi doa pertobatan. Saya berharap sementara saya menyampaikan kebenaran ini. Ada kesadaran-kesadaran yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sampai kita bilang, ya ampun saya udah kena ternyata. Cuman saya gak sadar. Begitu engkau sadar. Putuskan untuk bertobat. Amin saudara. Ini penting. Coba saudara perhatikan. Sebab engkau telah
Sebab itu ingatlah betapa apa saudara? Dalamnya engkau telah jatuh. Mereka nggak ngerasa udah jatuh, tapi di mata Tuhan kamu udah jatuh dan jatuhnya dalam. Mereka ngerasa gini, kita kan nggak jatuh secara moral Pak. Tapi di mata Tuhan kita udah jatuh. Lihat ayat ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya dan jika engkau tidak bertobat.